Assalamualaikum teman-teman sekalian, para pejuang gangguan asam lambung gate and somatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna, dan di video kali ini saya akan share video membahas tentang gangguan asam lambung gate and somatis. Karena di video-video sebelumnya saya juga sering share video tentang keindahan alam teman-teman ya, belusukan jalan-jalan untuk menemani teman-teman semuanya. Maksudnya supaya teman-teman itu tidak selalu fokus dengan berbagai macam ketidaknyamanan yang disebabkan oleh gangguan asam lambung gate and somatis yang masih teman-teman alami. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan share video tentang kenapa setelah kita mengalami GERD and somatis, kita itu merasa tidak kunjung sembuh-sembuh juga, teman-teman ya. Walaupun kita itu sudah bisa aktivitas seperti aktivitas-aktivitas yang sebelumnya bisa kita lakukan, teman-temannya, yaitu ketika kita tidak mengalami GERD and somatis. Tetapi di pikiran kita, di perasaan kita itu masih ada yang ganjel, teman-teman ya. Ada yang ganjel merasa bahwa saya ini belum sembuh karena ada sensasi-sensasi yang masih saja kerap timbul, dan juga pikiran khawatir itu tidak hilang-hilang, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai selesai, teman-teman ya. Semoga saja menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya, karena dengan memahami dan mengerti, maka akan menjadi solusi untuk apa yang sedang teman-teman alami, yaitu GERD and somatis, supaya sudah merasa sembuh total, betul-betul seperti dulu. Seperti itu, teman-teman ya. Jangan sampai kita aktivitas kemana-mana tetapi si pikiran masih ngeloyor saja. Kita cemas, kita takut, sensasi dikit-dikit masih ada, katanya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita bebas, lepas dari GERD and somatis seperti dulu, tanpa khawatir yang berlebihan, dan juga kita merasa tenang pikiran kita itu. Itu adalah yang harus teman-teman dapatkan kembali. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan berkenan untuk mendukung channelnya, silahkan teman-teman subscribe dulu channelnya, like videonya, dan juga share videonya. Teman-teman ya, barangkali saja ada teman-teman kita yang lain yang sama mengalami GERD and somatis, memerlukan motivasinya. Nah itu, teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu kenapa kita itu setelah mengalami GERD and somatis merasa kita itu tidak kunjung sembuh, teman-teman ya. Di perasaan dan pikiran kita itu selalu saja ada yang mengganjal bahwa saya ini belum betul-betul sembuh dari GERD and somatis yang sedang dialami itu. Teman-teman sekalian, ini adalah hal yang dominan. Karena apa? Yang pertama itu terkait pikiran, teman-teman ya. Anxiety itu selalu saja mempengaruhi karena kita itu tidak mudah terlepas dari trauma yang pernah kita alami. Nah, jadi kita itu selalu saja merasa sakit, masih merasa belum sembuh benar-benar, teman-teman ya. Walaupun secara medis kita itu sudah dinyatakan sembuh total, teman-teman ya. Nah, yang pertama yaitu pikiran kita, teman-teman ya, belum terlepas dari trauma yang kita alami, padahal secara medisnya itu kita itu sudah sembuh, teman-teman ya. Kenapa berarti Kang Yosef kalau masih ada kecemasan berarti kita itu belum sembuh? Tidak seperti itu, teman-teman ya. Kecemasan itu akan selalu ada di pikiran kita setelah kita mengalami sesuatu yang membuat kita trauma. Hanya saja yang menjadi masalahnya, ketika si pikiran kita itu selalu diantar ke arah sana, teman-teman ya, ke arah kekhawatiran yang selalu ada di dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi besar, teman-teman ya. Jadilah kita selalu teringat. Nah itu, jadi kita itu lupa, terlupakan tidak sama, teman-teman ya, dengan lupa. Kalau lupa itu tidak ingat sama sekali, tetapi bagi orang yang mengalami anxiety itu terlupakan, teman-teman ya. Kita ingat apa yang pernah kita alami, sensasi hebat, ketidaknyamanan asam lambung, karena kita tidak gila, teman-teman ya. Kita ingat persis rasanya seperti apa, akan tetapi terlupakan. Terlupakan dengan apa? Dengan berbagai macam kegiatan yang lain yang sudah memenuhi memori otak kita. Jadi ketika kita sering beraktivitas, maka tertimbunlah
rasa khawatir-khawatir yang selalu timbul di pikiran kita, tetapi kita itu tetap ingat apa yang pernah kita rasakan itu, teman-teman, yang pernah kita alami itu hanya tidak menjadi besar, hanya satu titik saja. Kita ingat bagaimana rasanya, tetapi tidak mempengaruhi terhadap tubuh ataupun pikiran kita, hanya terlintas saja. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasa selalu saja khawatir, tidak sembuh-sembuh, perasaannya itu, pikirannya itu, teman-teman ya, itu adalah hal yang biasa, akan tetapi jangan dibuat luar biasa, teman-teman ya. Hal yang biasa karena kita ingat tidak mau mengalaminya lagi, jangan dibuat luar biasa dengan terus mengingatnya. Makanya saya tidak selalu share video tentang asam lambung GERD dan psikosomatis. Karena apa? Karena doyannya teman-teman itu kalau misalkan sudah sembuh terus saja, teman-teman ya, mengeksploitasi tentang informasi-informasi itu yang pada akhirnya teman-teman itu susah untuk terlupakannya di memori pikiran teman-teman itu tentang asam lambung GERD dan psikosomatis dengan ketidaknyamanannya itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kekhawatiran yang ada di dalam pikiran teman-teman itu tidak akan hilang 100%, tetapi terlupakan. Kita ingat tetapi tidak mempengaruhi tubuh kita. Bagaimana rasanya sakit perut, kita tahu teman-temannya tetapi tidak mempengaruhi tubuh kita. Kita tahu kalau kita sempoyongan saat mengalami GERD dan psikosomatis seperti apa rasanya, dampaknya terhadap tubuh, tetapi tidak mempengaruhinya lagi. Nah itu, apalagi ketika teman-teman itu sudah bisa untuk mengendalikan situasinya, itu lebih tidak mempengaruhi, teman-teman ya. Nah itu jadi sangat penting sekali untuk mengetahui cara-cara bagaimana supaya si asam lambung kita itu bisa stabil kembali ketika sedang tidak seimbang, teman-teman ya. Nah itu teman-teman sekalian, yang pertama yaitu anxiety kita, teman-teman ya. Perlu kita kendalikan dengan tidak memperbesar pikiran kita saat teringat berbagai macam hal ketidaknyamanan dari GERD dan psikosomatis. Kita timbun dengan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif, yang lebih positif, teman-teman ya, dari keseharian kita supaya terlupakan. Dan yang kedua, teman-teman ya, kenapa kita itu merasa tidak kunjung sembuh saat mengalami GERD dan psikosomatis? Teman-teman sekalian, ini adalah bagian yang penting. Karena apa? Karena ketika kita tidak memahami ini, maka kita itu selalu saja akan merasa-rasakannya. Nah itu. Kenapa Kang Yosep selalu merasa-rasakannya? Ya iya, karena teman-teman sekalian, perlu teman-teman tahu bahwa asam lambung itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita kecapean, asam lambung akan meningkat. Ketika kita mengkonsumsi makanan, maka asam lambung kita akan meningkat untuk melakukan fermentasi dengan makanan-makanan tersebut supaya mudah untuk dicerna. Ketika kita berpikir dan pikiran kita menjadi stres, maka asam lambung kita juga akan meningkat, teman-teman ya. Nah, ketika ada peningkatan dari produksi asam lambung tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang yang sensasi, maksudnya teman-teman ya. Maka akan terjadi sensasi di dalam tubuh kita, yaitu kembung, kurang nyaman perutnya, teman-teman ya, atau begah. Nah itu adalah hal yang biasa, teman-teman ya. Kenapa sekarang itu ketika sudah mengalami GERD dan psikosomatis, kita itu menjadi ketika ada sensasi-sensasi tersebut menjadi lebih peka, seakan-akan itu adalah GERD dan psikosomatis yang teman-teman alami yang belum sembuh-sembuh juga. Karena faktor trauma, teman-teman ya. Karena faktor trauma yang pernah kita alami, ketidakinginan kita mengalami sensasi-sensasi yang tidak nyaman kembali, yang mengganggu kita. Apalagi sensasi yang pernah dialaminya itu yaitu sensasi hebat. Nah itu. Padahal teman-teman sekalian, kembung, begah, terus perasaan-perasaan tidak nyaman dari asam lambung yang sedang meningkat, itu sering teman-teman ya kita alami. Hanya saja dulu itu kita tidak ada kecemasan, tidak ada trauma di pikiran kita sehingga kita tidak meresponnya berlebihan. Sedangkan ketika kita sudah mengalami GERD dan psikosomatis karena ada faktor trauma, maka kita
berlebihan dalam memperhatikan sensasi-sensasi tersebut dan juga merasa-rasakannya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, untuk menyikapi hal yang kedua ini, pahami oleh teman-teman semuanya. Ketika kita itu bekerja misalkan berlebihan, apalagi pekerjaan yang lembur, teman-teman ya, ada ketidaknyamanan di perut kita sehingga dada kita juga agak terasa engap, teman-teman ya, kalau kata orang Sunda itu napasnya agak sesak sedikit misalkan ya, agak kurang nyaman untuk bernapasnya itu. Jangan anggap teman-teman itu bahwa apa yang teman-teman alami itu adalah dari GERD anfekosomatis dan itu berbahaya. Tidak seperti itu teman-teman, itu sering terjadi ketika teman-teman sekalian itu mengkonsumsi makanan misalkan ubi-ubian teman-teman ya, atau karena merasa sudah nyaman perutnya lalu berani minum minuman yang mengandung soda, itu kan banyak gasnya teman-teman ya, atau makan makanan yang bersantan atau kuning telur yang terlalu banyak lalu kembung perutnya. Jangan anggap bahwa lambung teman-teman itu masih tidak sehat. Karena apa ya? Karena dominannya ya seperti itu. Seharusnya juga ketika kita makan makanan yang banyak mengandung gas ataupun minuman, maka perut kita kembung. Itu berarti normal teman-teman ya. Bagaimana saja caranya supaya si kembung kita itu cepat normal kembali, yaitu dengan minum air hangat, dipakai jalan-jalan teman-teman ya, supaya si suhu tubuhnya itu menjadi hangat dan si udara yang di dalam gas lambung tersebut mudah untuk keluar. Utamakan pikiran kita tenang supaya apa? Ketika gas lambung mau keluar, baik itu melalui sendawa ataupun kentut, itu menjadi lebih mudah. Kenapa susah? Ya karena kitanya tegang, karena kitanya selalu saja memprediksi bahwa itu adalah bahaya dari GERD anfekosomatis, sehingga tubuh kita menegang. Untuk sendawa pun susah, apalagi untuk kentut. Jadilah si kembungnya itu menjadi sangat mengganggu teman-temannya. Padahal seharusnya dengan minum air putih yang hangat pun itu bisa keluar lewat sendawa. Hal yang mudah menjadi susah teman-teman ya, ketika kitanya itu berpikir berlebihan yang menjadi stres dan menyebabkan penegangan di dalam seluruh jaringan tubuh kita. Nah itu teman-teman sekalian ya, dua masalah yang bisa menyebabkan kenapa kita itu setelah mengalami GERD anfekosomatis merasa tidak kunjung sembuh-sembuh, padahal kita itu sudah sembuh. Faktor kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita itu adalah hal yang biasa teman-teman ya. Hal yang biasa, kita tidak akan melupakan berbagai macam ketidaknyamanan dari GERD anfekosomatis yang pernah kita alami, hanya terlupakan ketika kita itu sudah menimbunnya dengan berbagai macam aktivitas kita yang lain. Dan ketika ada sedikit sensasi-sensasi di tubuh, jangan terlalu teman-teman perhatikan, karena asam lambung itu selalu terpengaruh dengan berbagai macam aktivitas keseharian kita. Bahkan suhu tubuh, suhu udara pun teman-teman ya, dari cuaca itu mempengaruhi. Ketika sering dingin seperti saat ini di daerah saya teman-teman ya, itu menyebabkan si asam lambung kita itu meningkat teman-teman ya. Jadi hal-hal yang biasa itu jangan teman-teman sikapi dengan luar biasa. Karena apa? Karena itu bisa membuat tubuh kita merespon dengan luar biasa juga, sehingga menimbulkan berbagai macam hal yang lain yang seharusnya tidak timbul teman-teman ya, yang seharusnya tidak timbul ya. Kebanyakannya itu ya dari respon-respon tubuh, dari penegangan jaringan tubuh kita karena kitanya itu tegang. Nah itu teman-teman ya, teman-teman sekalian, dua masalah tersebut mudah-mudahan saja dapat teman-teman kendalikan, supaya teman-teman itu ketika sudah sembuh secara medis, maka sembuh secara keseluruhannya, baik pikiran, perasaan, dan berbagai macam aktivitas yang teman-teman lakukan itu tidak selalu menimbulkan kekhawatiran kambuh lagi dari GERD anfekosomatisnya. Nah itu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya, bagi yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anfekosomatis. Dan sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa, saya selalu berdoa untuk teman-teman semuanya yang mengalami GERD anfekosomatis ataupun yang mengalami gangguan gangguan kesehatan yang lain. Semoga semuanya cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.